Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengkaji salah satu kitab yang fenomenal, yakni kitab Bulughil Maram karangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan yang akan kita bahas ini adalah kitab jenazah atau kitab janazah pada hadis nomor ke-434 pada aplikasi ini. Nah, dalam hadis ini digambarkan bagaimana para sahabat merasa segan dan bahkan hampir-hampir tidak tahu, bahkan tidak tahu apakah mereka itu harus melucuti pakaian Rasulullah seperti melucuti pakaian orang-orang yang meninggal di antara mereka, atau tidak perlu ditanggalkan pakaiannya. Nah, mari kita perhatikan hadis ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, lamma aradu ghuslan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka, berarti mereka ini adalah para sahabat, ketika mereka hendak ghuslan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, memandikan Nabi semoga Allah mencurahkan rahmat dan juga keselamatan kepada beliau. Qalu, para sahabat berkata, wallahi, demi Allah, mana dari kami tidak mengetahui, nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana. Nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami harus melucuti pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana, sebagaimana kami melucuti pakaian orang-orang yang meninggal di antara kami, amla, ataukah tidak perlu dilucuti pakaiannya. Al-hadis, ya, hadis ini panjang berarti ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan hadis ini. Ya, baik. Lebih lengkapnya mari kita buka syarah dari kitab Bulughul Maram, yakni Tawdihul Ahkam, ya, kitab Tawdihul Ahkam. Nah, ini ya. Di sini ada hadis, ya. Hadis ini derajatnya hasan. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Jarud, Imam Hakim, dan ini sahih atas syarat Muslim kata Imam Hakim. Diriwayat juga oleh Imam Baihaqi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ya. Kemudian makna nujarid di sini ada, ya. Nah, ini ada kata di sini, ada kata naza'a, ya, ada kata naza'a thiyabahu min jasadihi, yaitu menanggalkan, ya, baju dari jasadnya atau dari. Nah, baik. Mari kita mayukhadhu minal hadis. Yang dapat dipetik dari hadis ini adalah, jadi tamamul hadis inda Abi Dawud, ya, hadis ini lengkapnya seperti ini. Falamma ikhtalafu, ketika para sahabat ini berselisih, alqallahu alaihim an-nauma, Allah memberikan rasa kantuk kepada mereka, ya. Jadi ketika berselisih ini ditanggalkan jangan nih, gitu. Jangan, yang satu jangan, yang satu tanggalkan dan sebagainya. Nah, kemudian Allah memberikan kenikmatan kepada mereka, diantaranya diberikan ketenangan berupa tidur. Nah, kemudian setelah tidur itu, tsumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait. Kemudian ada orang yang berkata, ya, dari pinggir rumah, la yadruna man huwa, tapi nggak tahu siapa yang bicara itu. Igsilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu. Dan kemudian kata orang tersebut, igsilu, ayo mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal pada wa alaihi thiyabuhu, beliau Rasulullah masih menggunakan baju. Nah, ini hadis lengkapnya, ya. Yang keduanya, fihi dalilun, ini menjadi dalil ala bahwasanya annal mustahab, ya, al mustahabba, disunahkan, dianjurkan, huwa tajridul mayyiti inda ghuslihi. Tajrid ini menanggalkan, ya, menanggalkan baju si mayit inda ghuslihi, ketika memandikannya. Illa annahu yustahabbu
an yakuna fi makanin lahu saqfun. Hanya saja disunahkan, dianjurkan di tempat yang ada atapnya ya, ada atapnya, intinya ada penutupnya. Walau min khimah, seperti dari khimah ini ya, sejenis tenda seperti itu. Nah, jadi kalau ketika mandikan harus tertutup ya. Yang ketiga, fil hadithi anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasiyatun laisat li ghairihi minal mauta. Ini hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki khasiyah ya, memiliki kekhususan yang tidak sama dengan yang lain, sehingga sikap para sahabat ini mereka tidak tahu sikap bagaimana cara memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di nomor 4 ini digambarkan ghassalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib, bahwa yang memandikan Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib, wa sa'adahu ammuhu al-Abbas, kemudian yang membantu beliau yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pamannya Al-Abbas, wa banahu, dan kedua anaknya Al-Fadlu wa Qathamun ya, Fadl sama Qatham, wa Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid radhiyallahu an hibbu Rasulullah, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Syaqranu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Syaqran ya. Syaqran ini adalah maulanya Rasulullah, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha taqul, Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhoinya, taqul, beliau berkata, lau istaqbaltu min amri, kalau dihadapkan kepadaku urusanku, tugas kepada kami, mastadabbartu, maka sekali-kali kami tidak akan meninggalkan ya. Maaf, istaqbaltu, istadbartu ya. Mastadbartu, istadbaro ya, istadbartu. Mastadbartu artinya tidak akan meninggalkan urusan itu. Jadi lau istaqbaltu, jika kami dihadapkan min amri, sebuah tugas ya, mastadbartu, maka kami tidak akan meninggalkan ya, meninggalkan urusan ini. Ini luar biasa ya, pernyataan dari seorang sahabiah yang perlu kita contoh. Ketika dihadapkan sebuah urusan, maka pantang bagi beliau untuk meninggalkan urusan tersebut. Ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu, maka tidak akan didapati yang memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 25.774. Jadi di hadis ini kata Aisyah radhiyallahu anha, maka mereka sebetulnya tidak meninggalkan ya, tidak meninggalkan. Kalau mereka ditugaskan pasti bakal melaksanakan daripada tugas itu ya, dan tidak akan membiarkan yang lain mengurusi urusan itu. Tapi karena diperkenankan laki-laki juga memandikan dari keluarga jenazah laki-laki lagi, maka diperkenankan juga boleh memandikannya ya, walaupun tidak menafikan bolehnya seorang istri memandikan dari seorang suami. Wallahu a'lam bishawab.